Rathenau is dead. Assassinated in the street. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya lihat ada beberapa yang udah pernah ketemu dengan saya sebelumnya ya. Zian, apa kabar Zian? Apa kabar Pak? Baik Pak. Oke, Zian udah pernah ngambil mata kuliah ini belum Zian? Belum Pak, baru Oh, sekarang. Cuman kemarin kan diajar sama Bapak juga. Tapi bukan mata kuliah ini ya Zian ya? Iya Pak. Apa metode penelitian atau apa? Halo, apa Pak? Mata kuliah apa sebelumnya? Metodologi penelitian. Oke, siap. Sip ya. Iya Pak. Ketemu dia. Siska, Iya, Pak. apa kabar Neng? Alhamdulillah baik, Pak. Neng banyak bersyukur kayaknya Neng ya. Karena orang banyak bersyukur itu banyak kemudahan gitu ya Neng ya. Amin. Amin. Neng dulu mata kuliah sama dengan Zian ya, metode penelitian ya? Iya, Pak, mata kuliah metode penelitian. Oke. Berarti udah skripsi, udah masuk ke skripsi dong sekarang ya? Baru masuk praskripsi, Pak. Oh, praskripsi. Oke, mudah-mudahan lancar ya Neng ya. Dan semuanya Amin. ya. Oke, baik para mahasiswa. Hari ini kita bertemu dengan saya, Jack Febrian Rusdi. Dalam satu semester ini, kita akan membahas materi fokusnya kepada profesional development. Nah, dalam mata kuliah profesional development ini nanti akan dibagi dalam sebanyak target kita 14 sesi. Dari 14 sesi itu tuh nanti ditambah dengan UTS, UAS, dan tentunya nanti akan diiringi dengan ada namanya tugas dan ada juga semacam quiz. Nah, kadangkala tugas dan quiz ini digabung, bisa saja begitu. Kalau seandainya tidak ada kuis, berarti dalam hal ini kepada tugas. Artinya tugas itu memiliki potensi besar untuk nilai Anda. Gitu ya. Selain dari absensi, kemudian UTS dan UAS itu sendiri. Nah, kemudian dalam materi personal development ini, yaitu kita akan mengkaji berbagai macam hal, fenomena yang berkaitan dengan masalah bagaimana seseorang itu tuh memiliki potensi untuk menguasai sesuatu, memanfaatkan peluang-peluang yang ada berdasarkan jati dirinya itu sendiri, termasuk dari masalah curiosity-nya nanti yang kita bahas, bagaimana dia bersosialisasi, kemudian bagaimana dia berada dalam keadaan lingkungan sosial, dan termasuk juga ini bagaimana Anda menampilkan diri Anda dalam arti orang membaca Anda seperti apa. Nah, dalam materi ini kebetulan background saya sebetulnya adalah dari S1, S2, S3 saya di IT, dan sedangkan untuk di psikologi saya nggak ada sempat belajar, yaitu tuh di S1, yaitu psikologi. Jadi artinya masih layak lah untuk berbicara pada aspek masalah perilaku manusia, termasuk juga personal development. Nah, para mahasiswa, dalam pertemuan kita yang berjalan dari waktu ke waktu ini ke depan nanti, di sini kita akan melihat bahwa bermacam-macam fenomena yang bisa dilihat bagaimana masalah tingkat keingintahuan, bagaimana untuk memunculkan inovasi, bagaimana to solve the problem dan membentuk persepsi orang terhadap diri. Karena bagaimanapun persepsi ini penting. Kenapa seorang memilih sesuatu? Biasa itu dipengaruhi oleh adanya sebuah persepsi. Nah, persepsi. Kenapa Anda memilih sebuah alat yang bermerek A, B, C, dan D? Itu sebetulnya karena persepsi. Persepsinya A, persepsinya terhadap benda A ya, karena dia memandang adalah benda A itu sendiri. Contoh nggak jauh adalah ketika Anda memilih misalnya handphone. Kenapa handphone Anda mereknya adalah? Kenapa nggak merek yang lain? Sementara harganya mirip-mirip dengan yang. Nah, persepsi yang tertanam di dalam Anda didukung dengan kognitif serta pengetahuan dan pengaruh pihak-pihak yang lain, maka Anda akan mempersepsikan dan memilihlah barang.
Nah, itulah dengan personal development. Dalam personal development ini juga dibentuk bagaimana Anda membentuk persepsinya Andanya sendiri. Nah, persepsi Anda sendiri yang dibaca oleh orang lain. Kenapa orang ingin mendekati Anda? Kenapa menjauhi Anda? Kenapa orang biasa-biasa saja dengan Anda? Ini juga dipengaruhi oleh persepsi. Begitu juga dalam penyelesaian masalah dan seterusnya. Jadi dalam hal ini nanti akan kita bahas. Karena ini pertemuan pertama para mahasiswa semua dan kita melakukan perkuliahan secara online, diharapkan semuanya membuka kamera ya. Jadi kita berinteraksi di sini nih supaya saling kenal dulu, gitu ya. Silakan kameranya dibuka semuanya. Kameranya diaktifkan ya. Baik. Nah, dalam hal ini para mahasiswa sebelum kita mencoba melanjutkan ke dalam pembahasan berbagai materi, ada dasar-dasar utama dulu yang perlu kita perkuat gitu ya. Kita perkuat. Sandi, ini masih belum. Sandi, Rifki, kameranya mangga dibuka ya. Udah cakep-cakep semua. Setting dulu Pak, soalnya pakai PC. Cakep-cakep semua. Yang cipta ini juga siapa ya? Bukan siapa. Siapa itu manusia sebetulnya. Menciptakannya juga luar biasa. Tuh. Oke. Sandi, kemudian ada Regia, Rahma Salsabila. Apa kabar Rahma? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pernah ikut kuliah saya sebelumnya Rahma? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya Neng ya? Oke. Sip. Selamat ketemu kita sama Rahma ya. Mudah-mudahan berkah yang dibahas nanti ya. Iya, Pak. Baik, kemudian saya say hello dulu dengan beberapa yang lain. Tapi kok aneh ya, saya ngelihat. Sebentar. Tatang, ada Tatang? Hadir, Pak. Tatang. Ada ya Tatang? Ini kok saya ngelihat yang ada di dalam Google Meet ini membuat Anda tersinggung ya, siap-siap ya. Kalau seandainya Siska mah udah tahan banting dia tuh. Kok saya ngelihat wajah-wajah bermasalah semua. Nah, ayo tersinggung. Karena itu yang kita bahas hari ini. Langsung. Kalau gitu, pajak juga ada di dalam, juga di dalam bermasalah juga dong. Nah, iya. Sukma, gimana tuh Sukma? Sakit nggak Sukma dibilangin kayak gitu, Sukma? Enggak. Kenapa tuh? Udah biasa. Oke, baik. Saya ingin tahu lagi dari Davina gimana? Rahma, dari Rahma kemana? Kalimatnya dibilang kayak gitu, Rahma. Pajak ini baru mulai aja kuliah dan itu kalimatnya gitu. Sakit dong, Pak. Kalau Zian mah udah tahan banting ya Zian. Udah Pak, udah tahu Pak. Udah nggak aneh ya Zian ya. Karena harus kuatin dulu mentalnya Zian ya. Iya Pak. Oh. Oke, thank you Zian. Ricky, why? Kenapa Ricky? Kok sampai begitu? Pak Jeng ngomongnya. Kalau menurut saya, Pak, Ricky jangan malu-malu di kamera. Ricky katanya nanti mau jadi calon presiden. Masa presiden malu-malu ngumpetin diri ya kan? Atau jadi dirut Indosat kan? Atau kameranya malah yang kepotong di sini kan gitu ya? Karena layarnya kotak, gitu bisa juga ya. Enggak, kenapa amin, Ricky? Pak. Kalau menurut saya, Pak, karena setiap manusia punya masalah sendiri gitu, Pak. Jadi nggak aneh gitu ya? Ya, betul, Pak. Gak aneh. Tapi sempat tersentak juga di awal ya.
Oke, thank you Ricky. Tatang gimana tanggapan Tatang? Ya Pak. Nah, apa kata Pak Jack tadi itu gimana tuh Tatang? Enggak sih ya sama kan namanya manusia pasti ada masalah gitu. Oh gitu ya Tatang ya. Oh, thank you Tatang. Sri Rahayu. Mana Sri Rahayu? Ya, gimana tuh Sri? Ya ada namanya juga manusia hidup Pak, pasti ada masalah. Oke, baik. Jadi ceritanya enak ya kalau seandainya kita tahu gitu ya alasannya kenapa. Karena begini ya, yang tidak punya masalah itu cuma dua tipikal orang. Dan saya yakin dari dua itu nggak ada di dalam situasi. Siapa itu? Yang pertama itu ada orang yang jalan di depan STTB, nyebrang di Jalan Soekarno-Hatta itu, nggak perlu lihat kiri dan kanan. Kemudian dia jalan nyebrang, datang bus, ngerem. Motor pun juga berusaha mengelak. Mobil yang lain pun juga ngerem. Dan tidak keluar kata binatang. Dan tidak dihargai. Itu orang nggak punya masalah. Tahu nggak Anda siapa itu? Dia nyebrang di depan STTB itu kan kencang-kencang tuh. Ya kan? Tapi orang ngerem. Atau orang nggak punya masalah. Udah nggak mandi sekian lama. Di bajunya menggantung dan sebagainya. Seperti itu. Tahu? Tahu Rahma? Ya Pak. Tahu nggak orangnya itu seperti apa? Orang apa itu? Gak tahu. Nah, dia nyebrang di depan Jalan Soekarno-Hatta itu ya, nggak perlu lihat kiri dan kanan, santai aja dia nyebrang. Mobil kencang-kencang gitu, sampai mobil itu ngerem. Bahkan ada yang sampai sampai, tapi sopir ini nggak menghati. Coba kalau Rahman nyebrang di depan Soekarno-Hatta nggak lihat kiri kanan, dihati orang nggak? Iya kan? Nah kalau yang ini nggak, tahu nggak siapa itu? ODGJ Pak. Apa? ODGJ. Iya, orang mengalami gejala, misalnya sebutnya orang gila, atau yang putus logika di daerah. Nah, ada nggak di kelas nih, Rahma? Ya tahu Pak. Kayaknya diragukan sih ya, jangan-jangan ada nih, kan? Oke, itu orang yang pertama. Saya yakin nggak ada dalam kelas. Itu orang itu nggak punya masalah. Karena apa? Dia nggak berpikir lagi sebuah masalah. Dia hanya berpikir, ngobrol sendiri, dan apa yang dalam pikirannya dia omongin aja sama dia, seperti itu ya. Nah, kalau orang yang kedua, itu adalah apa? Ketika saya ngajar di kiri, kemudian dia lari ke kanan, kemudian saya nulis di papan di kiri, diikutin sama dia, matanya ngikutin ke kiri, kan saya gerak juga. Tapi nyawanya nggak ada. Kalau gitu zombie, Pak. Ada nggak orang seperti itu di kelas ini? Nggak ada kan ya? Nah, para mahasiswa, artinya di sini kita sama-sama sepakat bahwa di dalam kelasnya adalah orang-orang bermasalah, termasuk Pak Jackson. Nah, ada satu kalimat yang menarik di balik masalah, di balik kesulitan. Berarti orang-orang punya masalah dan orang mengalami bermacam kesulitan ini yang ada dalam kelas ini, bahkan di dunia ataupun di Indonesia. Ada dari hal yang lain, ada sebuah kalimat yang menyatakan begini, di balik kesulitan ada apa? Terdapat apa itu Sukma? Nah, dengar nggak Sukma? Yes, di balik kesulitan ada kemudahan. Jadilah kita orang yang memberi kemudahan. Maka Anda akan naik di atas. Anda coba lihat, kenapa Gojek naik begitu tajam di Indonesia dan menjadi dekakon di tanah air. Karena diketahuinya sekian juta penduduk Indonesia itu mengalami masalah dalam masalah transportasi. Nunggunya lama zaman itu, betul nggak? Kemudian melewati macet dia bisa dia ingin cepat, tapi di sini angkot suka ngetem dan seterusnya. Solusinya adalah Gojek. Dan Gojek sendiri dilihat di masalah. Gojek
Gojeknya numpang susah setelah mengantar orang jauh, kemudian dia balik kosong. Iya kan? Akhirnya apa? Sama Mas Nadim, dibentuklah sebuah aplikasi sederhana dan tidak aplikasi sebetulnya. Hanya dikumpulkan data-data Gojek yang ada di dalam daerah komplek dia, dicatat, Mang, biasa jemput saya nggak? Oh, saya nggak ada. Udah, kasih tahu teman, dikumpulin dia seperti itu. Dan akhirnya terjadilah komunitas antara pengguna Gojek dan juga Gojek. Itu di awalnya kan. Dan ujung-ujungnya apa? Indonesia membutuhkan, banyak sekali orang membutuhkan. Puluhan juta mereka itu memiliki konsumen pada saat itu. Nah, kenapa? Dia tahu bahwa orang-orang itu bermasalah. Paham ya? Nah, di sini pun ada kemungkinan adalah bagian yang akan memberikan penyelesaian permasalahan yang ada. Pernah dengar Sandi tentang bagaimana cerita terjadinya dibangunnya Traveloka, Sandi? Belum pernah. Belum, Sandi. Nah, Traveloka ini, mana kameranya? Sandi kelihatan cakep. Ini saya Siap. gaya dulu nih. Nah, biar kelihatan sama Sandi. Belum pernah dengar, Sandi? Ya, belum, Pak. Nah, kita lihat lagi Traveloka, Sandi. Traveloka ini cerita di awalnya gini, Sandi. Pada saat itu, anak ini dia mau pergi ke Padang, pulang. Nah, terus pada saat itu, dia beli tiket pada saat high season. Susah dapat tiket, bukan main. Kebayang sama Sandi? Iya. Sehingga pada saat itu apa? Dan ditemukannya pada saat itu adalah apa? Banyak orang yang mengalami masalah yang sama di airport. Iya, jadi ada peluang ya, Pak. Korek, di balik kesulitan itu ada peluang, ada kemudahan untuk orang-orang yang berilmu. Nah, bagaimana ilmu ini Anda manfaatkan di situ? Dan akibatnya apa? Ketika dia sudah selesai dari pulang di Padang, balik, yang mengalami kasus kayak gini bukan saya aja. Ujung-ujungnya apa, Sandi? Dibangunlah aplikasi namanya Traveloka. Dan Sandi tahu sekarang, perusahaan-perusahaan penerbangan itu, kalau dulu, dia untuk mendapatkan harga tiket saja dengan perusahaan penerbangan itu bukan main sulitnya dia dulu. Untuk menjalin kerjasama nggak dianggap dia dulu. Sekarang bagaimana, Sandi? Kalau nggak ada dia, nggak bisa. Iya, masih sama ya, Pak, kayak dulu. Iya. Kalau sekarang malah perusahaan penerbangan itu yang mendekati dia. Bahkan dia berani ngeblok artinya blok ya. Tidak mendaftarkan AirAsia di dalam itu. Berani dia mengatur seperti itu. Dan kelabakan AirAsia sesudah. Dan akhirnya apa? Bukan main di situ turunnya pendapatan AirAsia ketika Traveloka menutup akses untuk penjualan tiket AirAsia. Karena dengan bermacam pertimbangan, apa pertimbangan bisnis atau nasionalisme atau whatever lah gitu ya. Itu nggak ranah kita. Tapi yang jelas begitu. Bacakan sendiri. Nah, disinilah makanya pintar-pintar Rahma, Sandi, Sri, Siska, Sukma, Arsyifi, dan siapapun yang ada di kelas melihat permasalahan yang ada di lingkungan. Kalau masalah itu ada dan kemudian itu nggak satu dua yang alami, itu namanya peluang. Bagaimana Sandi itu nanti saat menjadi menteri di negara ini? Bagaimana Sandi suatu saat bisa memegang Indosat atau mungkin Sukma memegang PT Telkom, menjadi direktur Telkom di Indonesia di daerah? Kenapa itu bisa terjadi? Peluang itu bisa didapatkan. Kenapa? Kemampuan Anda melihat permasalahan dan memberikan solusinya. Begitu. Masuk akal, Sukma? Bagaimana, Sukma? Masuk akal? Iya, ini calon direktur Telkom. Tatang juga begitu. Bagaimana Tatang melihat? Tatang, saya mau nanya nih, Tatang. Makanan pokok di Indonesia itu apa aja 3 kan? Nasi, terus roti, sama
ubi, jagung gitu ya. Oh iya, ubi jagung. Ya, makanan pokok Indonesia. Tapi ternyata makanan pokok Indonesia itu apa? Nasi, sesuatu adalah gandum ya. Udah gaya. Roti kalau nggak bahasanya Tatang. Ini gaya. Ya. Padahal itu bukan makanan pokok Indonesia itu ya. Di luar negeri ya. Sehingga akhirnya gandum banyak impor ya. Karena apa? Mau makan apa? Bala-bala gandum. Oh, bala-bala itu kan ciri khasnya Indonesia. Naon? Roti, mie. Bahkan ada yang makan mie seharian gitu. Mie dan mie. Sampai keriting rambutnya. Oke, baik Tatang. Nah, artinya di situ, kenapa Tatang suatu saat bisa memegang Indofood atau perusahaan sejenis di Indonesia ya? Kenapa Tatang dipercaya? Karena apa? Kemampuan Tatang menganalisis, melihat permasalahan yang ada gitu Tatang. Di situ ada namanya jiwa curiosity, rasa penasaran, rasa untuk ingin mengetahui lebih dalam permasalahan yang ada, gitu kan? Nah, inilah yang akan kita bahas dari pertemuan-pertemuan ini selama 14 kali pertemuan ke depan, insya Allah ya. Nah, cuman dalam hal ini saya akan bertanya lagi kepada Anda di kelas ini ya. Muhammad Dika Fadian ada? Muhammad Hadir, Dika? Pak. Ya, Dika. Mana kameranya Dika? Bentar, Pak. Kuliah jangan disambilin ya. Jangan sambilin nyetir, kemudian sambilin pulang dari kerja, ngeri itu. Enggak, Benar Pak, ini nggak? lagi di Bahaya kamar. ya Dika ya? Bahaya ya Dika Iya, ya? Pak, bahaya, Pak. Bahaya, Pak. Kadang-kadang, ini Pak sambil di jalan Pak, wis, danger itu. Alhamdulillah di situ tuh selamat sampai dengan di sana. Selamat sampai akhirat yang bahaya. Keduluan gitu. Nah, jadi Dika kalau kita lihat adalah permasalahan-permasalahan yang ada di dalam lingkungan kita itu adalah berkah bukan? Bisa jadi, Pak, kalau bisa diambil hikmahnya gitu, Pak. Bukan hanya hikmahnya, kesempatannya itu. Oh iya, Pak. Kalau hikmah ya hikmah aja, dapat ilmu boleh lah kalau lagi belajar. Tapi kalau dalam sisi bisnis bukan hikmah. Peluang bisnisnya itu diambil, betul nggak? Peluang, iya, Pak. Iya. Betul, Pak. Contohnya gini, Dika. Persib sama Persija main di dalam stadion dan nonton orang ribuan di sana. Orang-orang bermasalah nggak yang nonton itu? Eh, Yang jelas orang hidup mungkin sebagai normal. Yang jelas kalau mungkin berarti ada orang gila dan orang mati yang nonton gitu, Dika. Oh iya, Pak. Kan yang nggak punya masalah itu cuma dua ya. Iya, Pak. Orang gila dan orang sudah meninggal gitu kan. Nah sekarang ada puluhan ribu penonton di stadion itu. Kan? Coba mereka orang-orang bermasalah nggak? Iya, Pak. Orang-orang bermasalah. Nah sekarang gini Dika, itu yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang sainis dan orang-orang pengusaha hebat itu Dika. Dari puluhan ribu orang berkumpul di satu tempat. Jadi kayak itu Ya, Pak. nonton, mereka masalahnya apa itu kira-kira? Saya nggak nanya Zian, jangan dibocorin Zian. Zian mau udah tahu kayaknya. Karena ini dari dasar awal ini. Yang nonton ya, Pak? Yes. Dari yang nonton itu ya? Yang puluhan ribu Mungkin orang itu orang dari awal pembelian tiketnya juga sekarang mah susah ya, Pak, kalau nggak salah. correct. Di antaranya apa? Karena susahnya pembelian tiket, bikin aplikasinya. Karena ribuan orang yang calon pembeli itu. Betul nggak? Ya, Lihat Pak. masalahnya kan. Kalau sudah ada acara, itu ribuan orang yang nonton itu, ya kan? Nggak semua bawa minuman dari rumah, benar nggak? Ya, Pak. Ya sudah, manfaatin peluang itu kan. Baca Dika. Iya, Pak. Jadi termasuk di dalam hal ini Dika, bagaimana Dika membaca tajam apa yang ada dalam lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat kah, dalam lingkungan di negara kita kan, dan seterusnya. Lihat masalah itu kalau ada, itu kuncinya bagaimana dapat solusinya ada sama Dika. Udah, melejit nggak Dika itu? Iya, Pak, insya Allah, Pak.
Nggak salah Dika diangkat di Indonesia ini sebagai direktur Astra, ya kan? Iya, amin Pak. Masuk akal, karena apa? Dika mampu melihat kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada. Dika suka main game nggak? Suka Pak. Main game apa? Kalau di PC sih sekarang Tower of Fantasy Pak. Asalnya Genshin Impact Pak. Oke, itu yang bikin game dari negara mana? Waduh, Cina kayaknya Pak. Cina. Nah, mereka butuh representatifnya di Indonesia tuh Dika. Masalah nggak bagi perusahaan itu? Betul nggak? Iya Pak. Betul. Perusahaan itu pengen maju dan mengambil segmentasi pasar yang ada di Indonesia juga nggak? Iya Pak, karena ya di Indonesia lumayan banyak juga Pak peminat. Nah, para pengguna game itu juga butuh integrator nggak, penghubung antara pembuat game itu yang mudah mengerti, yang bisa berkomunikasi dengan Indonesia. Perlu nggak? Perlu sih Pak kayaknya. Komunitasnya kah? Nah iya Pak. Merchandise-nya kah? Alat-alat atau apanya sebagai, betul nggak? Betul Pak. Nah, itu kan masalah dua sisi itu kebaca sama Dika. Di sini butuh penghubung di Indonesia, dan mereka butuh orang bisa menjadi penghubung dengan perusahaan. Siapa lagi yang bikin itu kalau bukan Dika? Benar nggak? Benar Pak. Dika melihat kalau Astra itu tadi. Astra mampu membuat kendaraan. Masyarakat butuh kendaraan seperti apa. Nah, temuin itu tuh. Dika kuncinya itu. Jadi di situ tuh kelihatanlah peluang. Nah, itulah orang-orang profesional. Bagaimana dia melihat permasalahan yang ada di sekeliling dia, kemudian dari permasalahan itu dia bisa menemukan solusi, dan kuncinya ada sama dia. Jadi bukan tipikal alay lebay. Jadi kalau seandainya kita lihat Rahmani orang bermasalah, aneh nggak, Kak? Ya nggak aneh Pak, kan bukan orang itu Pak yang tadi. Kok Rama nggak tersinggung sih, Pak? Kalau dia tersinggung berarti dua yang di antara yang dua tadi ya, maka senyum-senyum jadi Humairoh dia. Ya Rama jadi Humairoh. Nah, jadi para mahasiswa dilihat di situ ya, ada bermacam hal-hal yang bisa memungkinkan bahwa peluang-peluang itu ada di antaranya pada Anda. Oke, thank you Dika. Sali, mana Sali? Sali? Sali, mana Sali? Oke, Sali. Sali, suatu saat Sali, ya, ada sebuah perusahaan Indofood lah, katakannya Sali, yang mengangkat Sali sebagai direktur di perusahaan itu, langsung pusat direktur utama. Kira-kira banyak orang yang pengen dekat sama Sali nggak, Sali? Maaf Pak, barusan pertanyaannya apa Pak? Oke. Kira-kira banyak nggak orang yang ingin dekat dengan Sali? Mungkin tergantung Pak, kalau memang tidak terlalu punya image di publik ya mungkin tidak banyak juga yang ingin mendekati gitu Pak, mungkin. Sali, bangun. Ini perusahaannya Indofood loh. Bukan perusahaannya Cece. Nah, Sali buka mic-nya, Ci. Sali. Buka aja mic-nya. Barusan ada Pak suaranya Pak? Ada. Tapi jangan dibuka tutup kayak pintu tol lagi macet aja gitu ya. Kayak keran pam gitu. Di sini agak berisik Pak, ada banyak teman. Dia mengerti. Nggak apa-apa, buka aja. Nah, sekarang Sali diminta untuk memegang Indofood. Dipercaya oleh para perusahaan-perusahaan pemegang saham gitu saya. Nah, terus suatu saat ada orang yang melamar pekerjaan di perusahaan itu, dan dia kenal dengan Sali. Karena ketemu dengan Sali nanya,
sama dengan Rahma ketika jabat direktur juga ataupun Sandi dan sebagainya adalah apa? Kenapa Anda ingin kerja di perusahaan ini? Karena jawaban yang banyak dijawab orang apa Salim? Kenapa dia ingin kerja di sini? Karena ingin mencari Uang, dapat uang. pendapatan. Ya, untuk mendapatkan uang gitu ya. Gitu kan? Iya, Pak. Itu umumnya yang dijawab ya. Iya, itu yang paling umum sepertinya. Oke. Tahukah Anda bahwa itu adalah salah satu jawaban paling rendah yang membahayakan kepada orang yang melamar? Tahu nggak kenapa? Ya, mungkin kalau menurut saya, Pak, bukan itu yang diharapkan si rekruter. Bukan itu jawaban yang diharapkan rekruter dari si pelamar kerja tersebut, Pak. Oke, kalau dia jawab begitu gimana? Kira bahaya nggak? Bahaya, Pak. Pasti besar kemungkinan tidak diterima. Oh, kenapa dia nggak diterima? Mungkin si rekruter itu lebih mengharapkan jawaban yang lebih menjurus ke apa ya, ke profisiensi kerjaannya mungkin, Pak. Oke, thank you. Sorry. Kita tanya sama Bu Direktur. Silahkan Rahma. Kenapa nggak Rahma pertimbangkan dia atau malah itu tuh berbahaya? Kenapa tuh Rahma? Kita dengarkan ya jawaban Bu Direktur. Gimana Pak? Kenapa kalau orang menjawab, kenapa Anda bekerja di sini, ingin kerja di sini? Karena saya ingin cari uang, Bu. Ternyata jawaban itu bahaya. Dan itu ternyata jawaban yang rendah. Padahal itu jawaban umum di masyarakat, begitu kan? Kenapa itu, Rahma? Kenapa ya Pak? Oke, thank you, Rahma. Nggak apa-apa. Kita diskusi dengan Pak Direktur yang lain ya. Mangga silakan Pak Sukma. Kenapa tuh Sukma sebagai Direktur Indosat itu menyatakan, wah ini hati-hati saya dengan orang ini. Bahaya ini. Nggak tahu. Oke, thank you. Sandi, what do you think about this? And why? Sering kan dengerin itu? Iya. Dan rata-rata Sandi yang menjawab seperti itu biasanya gajinya rendah-rendah. Nggak akan jauh dari UMK. Sampai UMK pun udah bagus itu. Ya, ini perlu disampaikan di awal karena Anda ini calon-calon orang berada di posisi itu ya. Sekarang sih biasa-biasa gitu kan. Sekarang masa cuma mahasiswa, saya mah apa atuh masih begitu kan. Tapi the next 10 years you will be someone kan. Kenapa? Karena apa? Pertama Anda kuliah. Yang kedua punya logika bagaimana membaca peluang-peluang dan Anda tak belajar juga di situ bagaimana berstrategi dalam menghadapi permasalahan yang ada. Oke, Sandi, why? Apa ya? Oke, Sandi. Sekarang kalau gitu nggak apa-apa, Sandi ya. Sebagian kawan-kawan juga belum tahu ya. Pertanyaannya gini, Sandi. Kalau ada orang yang lamar ke Sandi, kenapa Anda ingin bekerja di perusahaan Anda, di perusahaan Sandi? Dan dia jawab, karena saya ingin cari uang. Pertanyaan pertama dari saya adalah gini, Sandi. Mau nggak Sandi, Rahma, Sukma, atau siapapun yang jadi direktur, menaruh orang itu di bagian keuangan? Pak, kalau saya sih tidak ya. Karena di sana ada kesempatan gitu, Pak. Yes. Nah, kalau gitu tuh apa jawabannya dong?
Ya kan? Nah, disitulah jawaban-jawaban profesional itu yang akan berbeda satu dengan yang lain. Kenapa ingin bekerja di perusahaan ini? Karena saya ingin membangun perusahaan ini. Karena apa? Saya melihat peluang dan ini berpeluang untuk berkembang dengan pesat ketika ini diterapkan teori-teori ini. Gitu kan? Dan saya punya kemampuan di daerah. Kemudian dia juga bisa jawab begini, Sandy, kenapa bekerja di perusahaan saya, di perusahaan ini, kata Sandy. Kan dijawabnya begini, saya lihat perusahaan Rahmat atau perusahaan Sandy, Ricky, Sukma, Tatang, atau Sali, dan sebagainya. Ya. Saya lihat perusahaan ini memiliki sebuah permasalahan dalam hal ini. Potensi ini akan menghasilkan adalah begini-begini, akan berbahaya bagi perusahaan. Saya bekerja di sini adalah untuk mengamankan dan meningkatkan penghasilan perusahaan. Nah, berapa gajinya itu UMK nggak orang kayak gitu? Sudah besar kemungkinan tidak di UMK lagi. Bahkan itu cepat diambil sebelum diambil orang tuh. Oke, ketangkap Sukma? Oke. Nah, para mahasiswa, itulah permainan profesional. Jadi kemampuan dia melihat permasalahan yang jadi peluang, dia menggunakan literatur yang ada di dalam Al-Quran itu tadi. Bagaimana dalam Al-Quran dinyatakan bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Maka diambil dari daerah itu. Apapun agama Anda akan menggunakan referensi yang nggak akan jauh dari daerah. Nah, itulah para mahasiswa. Jadi dalam hal ini apa? Bagaimana kejelian Anda melihat di situ? Itu yang perlu Anda bangun secara pribadi dalam diri sendiri. Bagaimana melihat permasalahan yang ada, kemudian dijadikan sebuah peluang. Itu yang coba kita bahas insya Allah di pertemuan berikutnya ya. Dan kemudian bagaimana kita menyikapi permasalahan itu. Permasalahan itu bagaimana kita sikapi. Ya. Ya, disitulah pola pikir yang membentuk apakah kita akan berada di derajat yang rendah atau derajat yang tinggi. Tergantung dari kita sendiri, bagaimana kita berpikir. Nah, di antara kuncinya yang lain adalah apa di situ? Adalah bagaimana akhlak dan etikanya seseorang. Sandy, are you Muslim or not? Muslim, Pak. Oke, nggak Muslim pun juga nggak apa-apa. Ini hampir sama aja dalam hal ini. Bahkan orang komunis pun tuh hal yang ini mau buku-buku Yahudi pun juga hampir sama kajiannya ya. Buku-buku populer yang dijual di dunia itu tuh isinya hampir sama dalam hal itu. Jadi dalam hal ini bagaimana? Nah sekarang Sandy, senang nggak dengan orang yang cerdas? Ketemu orang cerdas, senang nggak Sandy? Senang, Pak. Oke, orang yang soleh, senang nggak? Senang. Oke, pertanyaannya adalah dua itu tuh adalah dua bagian yang inti nggak dalam melihat orang untuk menjadi tim dekatnya kita. Cerdas, Bisa soleh. jadi sih, Pak. Bisa Ya. jadi. Ada kriteria yang lain di luar itu? Atau hilangin satu boleh nggak? Bisa sih kalau dihilangin. Apa yang hilangin? Contohnya Cerdasnya dibuang atau solehnya dibuang? cerdasnya bisa dibuang. Salah satu dari itu. Oke, cerdasnya dibuang. Dia soleh. Ya. Sekarang gini, solehnya dibuang, cerdasnya ada. Mau nggak? Kalau itu nantinya menjerok ke sombong ya, Pak. Saya agak kurang. Sombong, bisa korupsi, bisa ngelicikin. Benar nggak? Dan hal-hal yang lain. Betul nggak? Betul. Masuk akal nggak Rahma? Mau nggak Rahma sebagai direktur itu tadi memilih orang yang hilang satu dari dua ini? Boleh, bisa jadi hilang yang satu. Cerdasnya hilang. Tapi dia soleh. Mau nggak Rahma nerima orang kayak gitu? Enggak. Ketahu Oke. Dia cerdasnya enggak. Tapi dia soleh. Kalau Rahma ketemu dua-duanya gimana? Keren nggak?
Nah, itulah dia Rahma, itulah Sandi, itulah Dika, dan yang ada di dalam kelas ini. Orang yang cerdas dan kemudian orang yang soleh. Kenapa? Dia akan berada di jalannya. Betul nggak? Pengen tahu untuk membuat tim kita tuh supaya bisa tersingkir satu, jangan kita deketin. Salah satu kuncinya adalah gini. Kalau orang suka ngomong kasar, ya, dia orang cerdas nggak? Belum tentu ya. Dia orang soleh nggak? Hmm? Ngomongnya kasar gitu. Orang soleh nggak? Enggak ya. Jadi kuncinya adalah satu. Kalau orang suka ngomong kasar, udah jauhin aja. Kecuali Anda ingin menjadikan sebuah ladang amal, menyampaikan sebuah pesan baik, tapi jangan Anda dekat-dekat terlalu lama dengan dia. Karena ibarat dua warna dalam air. Dia bisa akhirnya mempengaruhi Anda. Paham ya? Ketika Anda dalam membentuk tim, dalam bidang manajemen pun juga demikian. Ketika Anda menemukan orang yang suka di daerah itu, apa? Untuk menjadi tim Anda pikir ulang. Bahkan nggak perlu berpikir, dia tidak selesai. Dia tidak merupakan bagian dari tim saya. Kecuali Anda ingin menjadi menemukan hambatan-hambatan yang akan terjadi di dalamnya. Masuk akal nggak, Sukma? Oke, Sandi, masuk akal, Sandi? Cukup masuk akal, Pak. Oke. Kalau Sandi misalnya ingin mengembang sebuah usaha, katakanlah bisnis organisasi, atau memegang sebuah pemerintahan, atau pembangunan aplikasi, development, dan sebagainya. Ketemu orang yang salah satu nggak ada di daerah ini bahaya. Bahkan dalam teorinya juga beberapa orang berpendapat lebih baik kita menemukan orang yang bodoh daripada ketemu orang yang apa coba? Kalau Yang tidak orang bermoral. korek, tidak bermoral, tidak punya akhlak yang baik dan sebagainya, itu kan yang satu bodoh. Kalau orang nggak punya moral, itu tuh susah membersihkan. Berbeda dengan orang yang bodoh. Kalau orang yang bodoh, dia masih bisa diajari. Makanya ada seorang profesor ya di Irian. Ketika dia di Irian, dia tantang pemerintah itu. Berikan saya orang yang dianggap paling bodoh di Irian ini yang sekolah di SD. Akhirnya apa? Bukan ini tidak menguntungkan daerahnya, tidak. Tapi tantangannya adalah apa? Berikan saya orang yang paling bodoh di daerah. Saya bawa ke Jakarta, saya bikin pintar. Tahu Anda pernah dengerin itu nggak? Belum ya? Dan ternyata dokter matematik ini apa? Diberilah anak yang sudah 4 tahun nggak naik kelas, macam-macam kayak gitu kan di sana. Dan dikirimlah ke Jakarta. Sampai di Jakarta sebulan, 2 bulan, 3 bulan apa yang terjadi saudara? Anak itu memenangkan Olimpiade Matematik Dunia. Ngeri nggak? Jadi kalau kita ketemu orang yang bodoh dan dia paham di daerah itu, dan dia juga berbeda dengan karakter yang sifatnya akhlak. Kalau akhlak tidak, yang orang yang memiliki akhlak hatinya kotor dalam hal itu tuh nggak mudah dibersihkan. Kuncinya hanya di situ taubatan nasuha. Dia betul-betul bertobat sama yang Maha Kuasa. Nah di situ pun kalau dia betul-betul bersungguh-sungguh, insya Allah bersih. Tapi bisa saja kembali kan begitu. Nah itulah dalam professional development itu yang perlu kita lihat. Bagaimana Anda melihat tim-tim Anda yang ada di sekeliling Anda nanti. Dan begitu juga Anda kalau ingin maju tentu paling nggak memiliki karakter yang baik di situ ya. Karakter yang baik itu mah kata kuncinya cuma satu kata, soleh. Ya kan? Kalau
Kalau bagi muslim bahasanya soleh. Kalau dalam bahasa non-muslim itu adalah orang yang beretika. Kalau soleh ini, dia nggak berani menipu. Dia nggak berani hidup bersandiwara juga dalam hal itu. Kenapa? Dia bertanggung jawab dengan yang maha kuasa. Bahwa yang maha kuasa selalu melihat dia. Tapi kalau etika, dia bisa bersandiwara dalam hidup. Begitu. Nah, jadi dalam hal ini Anda pun sudah mulai menjaga kata-kata, kemudian etika, tata krama, itu terjemahan di bawahnya kajian menurutnya, gitu ya. Nah, para mahasiswa. Nah, sekarang dalam hal berikutnya adalah pikir-pikir ya. Pada saat ini canggih mana ya zaman dahulu dengan zaman sekarang? Regi, canggih mana, Gi? Zaman dahulu dengan zaman sekarang, Gi? Iya, Pak. Canggih mana, jadi zaman dahulu dengan zaman sekarang? Mungkin zaman dulu, Pak. Kenapa itu, Gi? Iya kan, Pak, kayak yang buat Candi Borobudur kan sampai sekarang belum hancur gitu, Pak, masih ada gitu. Itu padahal dulu, Pak, nggak ada alat-alat yang memadai, tapi kok bisa bikin kayak gitu. Gi Sedangkan pernah sekarang, ikut mata kuliah sebelumnya, Gi? pernah, Pak, kan sama Bapak waktu MPI. Ya, oke, thank you, Gi ya. Ya, Pak. Nah, para mahasiswa, canggih mana zaman dahulu dengan zaman sekarang? Regi malah menantang pendapat umum yang ada di masyarakat. Dan kemungkinan bisa saja zaman dahulu dibandingkan dengan zaman sekarang. Kumaha tanggapannya tuh yang lain? Grace, ada Grace di sini, Grace. Ada Grace. Grace yang biasa dengan kuliah yang saya sebelumnya ya, Grace? Iya, Pak. Lepas rindu saya dengan Grace ketemu juga. Grace ya. Sehat di sana, Grace? Sehat, Pak. Lagi di mana sekarang, Neng? Ini masih di Purwakarta, Pak. Masih Purwakarta. Lagi ngejagain Purwakarta ya, Neng? Oke, Grace. Ketemu kita di sini ya, Grace. Senang juga ya. Kita ngobrol lagi ya. Hasanuddin. Ya Pak, halo Pak. Gimana menurut Hasanuddin? Canggih mana zaman dahulu dengan sekarang? Kalau misalkan menurut saya sendiri sih untuk ada kemungkinan ya juga kata Kang Regi itu canggihan zaman dulu karena mungkin pembangunan candi itu belum bisa terpecahkan sampai sekarang juga kan itu bagaimana cara membangunnya. Sedangkan zaman dulu kan tidak ada kayak alat-alat berat di zaman sekarang dan gitu Pak. Tapi untuk dari penangkapan secara logikanya zaman sekarang yang lebih canggih gitu sih Pak. Angger ya. Iya dong, canggih zaman sekarang. Makanya ya gedung sate itu dibangun pada 100 tahun yang lalu gitu ya, Hasanuddin ya. Pernah tahu nggak gedung sate? Iya Pak, tahu. Dia punya gedung ruang kantor di bawah tanah, tahu? Kalau untuk masuk ke dalamnya belum sih Pak. Oke. Itu dia punya lantai ruang bawah tanah. Kalau biasanya dipakai basement, kalau ini nggak kantor. Itu daerah itu, Nudin ya, itu kalau digali itu tanahnya, itu cepat keluar airnya itu. Karena tingkat kelembapan tanahnya itu tinggi. Gitu ya. Nah, kebayang nggak sama-sama Nudin, ketika itu digali, bagaimana dia ngeluarin airnya dulu tuh? Pakai sedotan nggak mungkin kan? Karena apa? Daerahnya luas. Dan itu sama kawan-kawan di ITB pun masih jadi kajian untuk berbagai macam misteri, padahal baru 100 tahun yang lalu. Nah, gimana tuh? Nah, kayaknya dia minjam itu kan, minjam pompa air ya, dari Pemda DKI kan. Cuma masalahnya pada zaman itu belum ada listrik. Nah, kumaha dia membangun pada zaman itu?
Misteri menarik. Kemudian, berapa tronton itu yang dia datangkan pasir pada masa itu? 1920. Nah, pasti dia kerjasama sama Wika kan? Cuma masalahnya Wika juga belum ada pada masa itu. Pembangunan gedung yang segede itu dilakukan berkisar sekitar 2 tahun juga. Mirip dengan bangunan yang dibangun pada saat ini sekitar 2 tahun juga. Untuk sebesar itu. Sementara peralatan terbatas, masanya juga hampir sama. Nah, menarik kan? Itu baru 100 tahun yang lalu itu sebenarnya. Tapi kan canggih sekarang, iyalah, gitu kan. Apanya? Komunikasi. Kita lihat bagaimana sistem komunikasi. Sekarang kan di era teknologi informasi dan komunikasi dan sebagainya. Pada intinya hidup ini, perputaran dari pola hidup ini itu begitu-begitu aja. Dan setiap hari berputar dari waktu tahun demi tahun begitu. Ada masa pemusnahan penduduk bumi yang terjadi dengan sekian kali, gitu kan ya, dengan cara seperti apa gitu dalam bebas. Kemarin kita deg-degan juga apa kita bagiannya akan hilang di masa pandemi kemarin itu. Karena sebelum-sebelumnya memang ada pada zaman Nabi Nuh ya, hilang penduduk sekian banyak ya. Kemudian dengan adanya terjadi meteor yang jatuh dan seterusnya gitu kan. Kemarin pas pandemi deg-degan juga, alah, jangan-jangan udah saya bagian yang gitu enggak ya gitu deh gitu. Tapi alhamdulillah pandemi udah boleh dinyatakan berlalu, kita masih hidup ya, masih kuat bertahan dan berjuang, dan nggak berjuang juga sih, cuman ya selamat aja alhamdulillah gitu. Yang dijuangin juga apa gitu kan. Nah terus begitulah kita lihat dari sisi telekomunikasi, transportasi, canggih mana zaman dahulu dengan sekarang? Ayo Sanudin, kayaknya canggih sekarang kata kita kan gitu ya. Itu Sanudin, ada film namanya The King of Solomon, gitu ya. Kalau dalam bahasanya di kitabnya ini Sanudin ya. Kalau kitab Sanudin Muslim bukan? Iya betul Pak. Kalau kitabnya Hasanuddin itu nggak benar, saya keluar dari agama saya Hasanuddin. Ngapain saya ikutin agama Hasanuddin kalau kalimatnya apa statementnya nggak benar di situ? Masuk akal nggak? Kalau itu isinya menyesatkan. Bos, ngeri begini Pak, gitu. Di kelas ini bahasnya gitu kan. Nah, kalimatnya itu gini ya Hasanuddin ya, dinyatakan ya. Saya nggak tahu, kalau di Grace ada cerita Solomon itu nggak Grace? Ada Pak. Ada juga ya, Solomon? Ada ya? Raja Salomon. Ya. Iya. Apa disebutnya sana Grace? Raja Salomon. Sulaiman. Benar, The King of Solomon ya? Iya. Oke, thank you Grace. Balik kepada, nah tadi kita lanjutin ya, Hasanuddin. Oke Hasanuddin. Di dalam kitabnya Hasanuddin itu dinyatakan begini Hasanuddin, bahwa itu terjadi komunikasi dan pertemuan beberapa kali antara The King of Solomon dengan Nabi Sulaiman dengan Putri Balkis namanya. Itu dalam kitab Al-Quran itu. Kalau itu nggak benar gitu, itu nggak masuk akal ya, ngapain kita anut gitu kan? Nah, sekarang pertanyaannya dari kerajaannya Putri Balkis dengan Nabi Sulaiman itu berapa ribu? Itu diambil garis lurus ya, sebenarnya itu diambil garis lurus aja jaraknya sekitar 7.000 kilometer. Dan dia bolak-balik loh. Lewat udara atau lewat darat? Kemungkinan darat, benar nggak? Kalau lewat darat di situ gimana supaya nggak kesasar? Pakai Google Map dong, benar nggak? 500 meter lagi belok kiri kan gitu. Setelah Alfamart, tujuan lokasi Anda. Nah, kumaha zaman dahulu. Terlepas dari kitab suci juga ya. Ada itu dulu hasil temuan-temuan dalam sejarah nasional geografi. Menyatakan apa? Begitu di sana ditemukan bahwa kerajaan yang dulu yang besar itu kalau nggak ada dari timur itu adalah dari India. Itu kerajaan-kerajaan besar itu dari India itu kalau berlibur itu mereka ke Antartika.
Jarak ke Antartika itu dari India itu tuh kalau dia ambil garis lurus, ya garis lurus nih ya, itu berkisar sekitar 10.000 kilometer. 1.000 kilometer itu berapa jarak sih? Kira-kira sepanjang Pulau Jawa. Mulai dari Banten itu tuh sampai dengan Jawa Timur di ujung itu tuh diambil garis lurus itu sekitar 1.000. Ini jaraknya 10.000 kilometer. Dan dia berlibur. Kalau raja itu ingin berlibur, dia bawa itu pernak-perniknya, piringnya, ya sama lah dengan rajanya apa kemarin ke Indonesia, Raja Arab Saudi ya yang pergi ke Bali ya kan, kasurnya apa macamnya dibawa. Setelah itu dibawa lagi nggak ke sana, ditinggalin kan? Begitu juga zaman dahulu. Nah, sekarang jadi pertanyaannya adalah berapa lama jaraknya perjalanan mereka? Tentu berbulan-bulan kalau lewat darat, betul nggak? Iya, betul, Pak. 1 bulan saja kerajaan ditinggalin oleh raja, itu pas balik sudah tidak dia lagi raja, udah dikudeta. Nah, kok bisa cepat? Ya naik kuda dong, Pak. Kuda naon. Nah, solusinya adalah apa? Kerja sama-sama Garuda Indonesia dong, benar nggak? Cuma masalahnya belum ada. Supaya nggak kesasar di jalan gimana? Pakai Google Map dong, Pak. Ya, nanti dia pakai Google Assistant. Gitu. Dan itu perjalanan. King Solomon dengan itu tuh juga bolak-balik loh, dengan jarak ribuan kilo. Nah, canggih mana zaman dahulu? Coba lihat lagi. Namanya pada zaman dahulu namanya ke bagian Romawi. Ada peninggalan-peninggalan Kekaisaran Romawi kan suka ditemuin foto-foto di internet itu kan, dalam film atau apalah gitu kan, puing-puingnya saja, ya kan? Bangunan itu satu tiangnya itu kalau kita peluk itu dengan tangan kita nggak akan sampai, saking besarnya tiang itu, betul nggak? Saking besarnya tiang untuk bangunan itu. Dan itu satu tiang tuh bukan main tingginya, betul nggak? Pakai apa dia bangun dahulu tuh? Pakai kren dong, Pak. Kan itu ada di Jalan Asia Afrika tuh ada ngeng gitu. Masalahnya kren itu belum ada zaman dahulu. Sekarang susah kita menemukan ada sebuah rumah atau bangunan bukan jalan ya, rumah yang punya tiang segede itu. Berapa gedenya rumah dan istananya mereka, betul nggak? White House di Washington DC aja nggak segede itu. Jadi artinya apa? Dalam masa-masa periode-periode itu masing-masing ada kelebihan. Seperti disampaikan di Al-Quran bahwa manusia itu masalahnya gitu-gitu aja kok. Nggak akan jauh dari permasalahan dari apa? Masalah anak istri, buah-buahan dan makanan, ya kan? Dan materi. Tapi intinya di situ bagaimana Anda melihat dari permasalahan-permasalahan yang ada itu tadi, dari kunci permasalahan, Anda mengambil peluang di situ. Ya kan? Sehingga Pak, di balik kesulitan ada apa, Sukma? Korek. Nikmat apa lagi yang Anda dustakan di daerah? Ya kan? Begitu banyaknya peluang-peluang. Kecuali yang alay lebay. Kalau garangan alay lebay, mah apa aja masalah. Nggak masalah aja masalah. Gitu kan? Berkah aja jadi masalah. Gitu kan? Ayawe, apa namanya cacatnya. Grace pernah nemuin orang kayak gitu nggak, Grace? Sesuatu yang seharusnya membahagiakannya, tetapnya ada cacatnya sama dia. Gitu. Pernah nemuin nggak, Grace? Pernah, Pak. Oh, pusing gue yang ada dilihatnya seperti itu kan gitu ya, Grace ya? Iya, Pak. Nah, para mahasiswa, itulah professional development. Jadi di sini bagaimana kita mengkaji di daerah ini. Bagaimana Grace suatu saat memimpin sebuah perusahaan yang dipercaya oleh negara ini atau perusahaan besar atau oleh para komisaris dan pemegang saham, ya kan? Salah satunya di situ adalah akhlak atau watak lah. Kalau di Grace disebutnya watak atau apa? Karakter atau apa Grace disebut? Tapi akhlak sama ya Grace ya? Sama, Pak. Akhlak ya, itu ya? Iya. Tapi intinya esensinya gitu ya Grace ya, maksudnya kebaikan yang ada dalam dirinya itu sendiri yang dia memang melakukan itu tulus
punya tanggung jawab dengan Yang Maha Kuasa itu intinya, kan? Jadi bukan kelihatannya saja, bukan bermain sandiwara. Nah, jadi kita lihat di situ. Salah satu kuncinya adalah Anda kalau memilih tim nanti Anda lihat bagaimana pola berkata, berbicara. Karena itu juga yang kami lama. Setelah itu baru pintar. Pintarnya bisa di training. Itu sifatnya vokasi kok. Pintar bawa mobil, pintar mengelola mesin, pintar memanage ini orang, kemudian pintar mengelola usaha. Itu vokasi kok. Hanya tinggal dilatih. Latih berulang-ulang di daerah yang sama, berulang-ulang, terus dia akan ahli di daerah. Tapi berbeda ketika akhlak atau karakter ataupun adalah masalah solehnya itu tadi yang terganggu, karena itu membahayakan. Nah, tentunya kita berharap Anda adalah orang-orang yang di sini ini cerdas dan kemudian memiliki akhlak yang baik tentunya. Karena itu kunci Anda untuk maju. Begitu para mahasiswa. Nah, demikian. Nah, pertemuan kita ke sana telah 14 kali pertemuan, nanti udah UTS dan sebagainya. Nanti ada tugas untuk Anda ya. Tugasnya adalah nanti Anda bikin sebuah latihan, karena bukan apa-apa. Latihan menulis karya tulis ilmiah ini, itu adalah kunci Anda untuk Anda berada lebih daripada orang rata-rata. Itu yang akan membuat Anda berada di posisi menengah ke atas. Dalam bidang manajemen kah, dalam lingkungan atau apapun. Kemampuan Anda bagaimana mendeskripsikan. Bagaimana Anda menulis sesuatu secara ilmiah. Nah, penjelasan lebih lanjut insya Allah nanti dibahas di pertemuan berikutnya. Oke. Baik. Rahma, para mahasiswa semua silakan dibuka kamera semua ya. Untuk Sandy pakai komputer ya Sandy ya. Tolong di screen capture Sandy pakai komputer nanti ketika udah itu semua. Rahma pakai smartphone ya, Rahma. Ya, Rahma tolong di screen capture dengan versi handphonenya ya. Ya, Kak. Nah, Sandy juga begitu. Oke, Salih Rizal, apa nih? Salih Rizal, silakan keluarkan open kamera semuanya. Sebentar Pak. Di Google Meet gimana ya screen capture? Pakai print oh iya screen. udah. Oke. Kalau pakai notebook kan kelihatan fotonya semua. Kalau yang pakai handphone nama-namanya aja. Begitu. Sudah. Oke, dikirimkan ke grup ya. Ada satu orang lagi yang belum open cam. Siapa tuh? Nah, sudah sebentar ya. 1, 2, 3. Sudah Pak. Telat. Baik, ada yang bertanyakan di sini silakan. Baik, kalau tidak ada, insya Allah kita bertemu lagi di minggu depan ya dengan materi nanti bertahap sesuai bahasa mengenai curiosity kah nanti bagaimana menyikapi dan berbagai macam halnya ya. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat, berkah ilmunya, juga untuk Anda sehat, banyak kemudahan selalu. Billahi taufiq ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.